Siapa sangka, gadis magang sederhana yang tiap hari dihina, direndahkan, bahkan dijadikan bahan lelucon oleh para karyawan, ternyata adalah istri dari sang CEO. Nasib pun berbalik, dan mereka yang dahulu menghina kini harus menanggung malu dan kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah lainnya. Dan mari kita awali video ini dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari itu pagi cerah di kota Jakarta. Seorang gadis muda melangkah pelan melewati pintu utama sebuah gedung pencakar langit. Gedung itu berdiri megah, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari, menyilaukan mata siapapun yang menatap ke atas. Di balik kesibukan orang-orang berdasi, tampak gadis itu berdiri canggung di depan meja resepsionis. Namanya Alia, lulusan baru dari sebuah kampus negeri, datang dengan pakaian sederhana, blus putih yang sudah sedikit kusut dan celana kain hitam yang agak kepanjangan. Wajahnya lembut, polos, dan matanya memancarkan semangat meskipun tubuhnya menggigil karena gugup. Hari itu adalah hari pertamanya magang di perusahaan besar bernama Mahendra Corp, perusahaan multinasional yang terkenal di seluruh negeri. Alia berdiri di sudut lobi, sambil menggenggam map biru berisi dokumen penting. Tangannya dingin, dan keringat dingin mulai menetes di keningnya. Assalamualaikum, permisi. Saya Alia, peserta magang. Ucapnya pelan pada resepsionis. Sang resepsionis menatap sekilas, lalu menunjuk ke lift. Naik ke lantai 15, ruang HRD, katanya singkat tanpa senyum. Alia mengangguk, mengucap terima kasih pelan. Di dalam lift, hatinya bergemuruh. Ia tahu ini bukan hanya sekedar magang. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu, bukan karena statusnya, tapi karena kemampuannya sendiri. Namun, harapan Alia seketika runtuh ketika lift terbuka dan ia melangkah ke ruang kerja lantai 15. Di sana, ia disambut bukan dengan hangat, melainkan pandangan sinis dari seorang wanita berusia sekitar 30-an. Wanita itu mengenakan blazer ketat berwarna merah marun dan sepatu hak tinggi mencolok. Namanya Rani, senior di kantor itu yang sudah bekerja hampir 7 tahun. "Kamu anak magang ya?" Tanyanya sambil melirik dari atas ke bawah, ekspresinya meremehkan. Alia mengangguk sopan. "Iya, Mbak, saya Alia." Tanpa basa-basi, Rani menunjuk kursi di pojok ruangan. "Jangan duduk di sini. Ini area staf tetap. Anak magang duduk di sana, dekat tempat sampah," katanya dingin. Alia terdiam sejenak, matanya memandang kursi di pojok yang ditunjuk. Jauh dari meja-meja lain, dan tampak seperti area penyimpanan barang. Namun ia tetap tersenyum, walau hati kecilnya mulai retak. "Baik, Mbak," katanya lembut lalu berjalan ke sana. Tak sampai di situ, datang seorang wanita lain yang lebih muda, mengenakan riasan tebal dan perhiasan mencolok. Namanya Dinda, teman dekat Rani yang terkenal hobi bergosip. Ia memandang Alia dengan tatapan geli. Dia ini anak magang juga? Lihat bajunya, kayak mau interview di warnet," bisiknya keras sambil tertawa. Rani ikut tertawa terbahak-bahak. Sementara Alia kembali menunduk, menahan air mata. Tapi dalam hatinya, ia berbisik, "Aku kuat, aku pasti bisa melewati ini." Hari pertama itu benar-benar menjadi ujian mental bagi Alia. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena sikap para karyawan yang memandang rendah dirinya. Belum lagi, ia disuruh melakukan hal-hal di luar deskripsi tugas magangnya. "Kamu, tolong beli kopi ya, 1 latte, 1 cappuccino. Jangan salah ya. Cepat," perintah Dinda sambil melemparkan uang receh ke meja Alia. Bahkan uang ongkos tak cukup untuk naik lift lagi jika ia turun. Alia tetap patuh, berjalan keluar kantor sambil menahan tangis. Bukan masalah disuruh, tapi cara mereka memerintah,
seolah ia tidak punya harga diri. Sepulangnya dari membeli kopi, ia mendengar mereka kembali tertawa. "Kita punya asisten pribadi gratis sekarang, Din," ucap Rani sambil menertawakan Alia, seolah hatinya tak pernah bisa merasakan luka orang lain. Tanpa mereka ketahui, di lantai tertinggi gedung itu, seorang pria muda tampak menatap layar CCTV dengan wajah serius. Arya Mahendra, CEO Mahendra Corp, pria tampan, muda, dan cerdas, sedang menyaksikan bagaimana istrinya diperlakukan. Ya, Alia adalah istrinya, wanita yang ia nikahi dalam acara sederhana tanpa publikasi mewah. Mereka memutuskan untuk menyimpan status pernikahan mereka sebagai rahasia, karena Alia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. "Kamu yakin mau begini?" tanya Arya malam sebelum Alia mulai magang. "Aku ingin belajar dari bawah, Mas. Biar aku tahu dunia nyata seperti apa," jawab Alia sambil menggenggam tangan Arya. Arya mendukung keinginan istrinya, tapi di hatinya ada kekhawatiran besar. Ia tahu betul, dunia kerja tidak seindah teori kuliah. Maka ia meminta HRD agar diam dan membiarkan Alia menjalani hari-harinya tanpa perlakuan istimewa. Namun siapa sangka, apa yang ia saksikan di layar CCTV membuat hatinya bergemuruh. "Tega sekali mereka," gumam Arya, menatap layar ketika Rani menyuruh Alia membersihkan toilet. Malam harinya, Alia pulang dengan wajah lelah, namun senyum tetap merekah di bibirnya. "Hari yang berat, ya?" tanya Arya lembut. Alia mengangguk pelan. "Tapi aku tidak apa-apa. Aku belajar banyak. Tentang sabar, tentang merendah, dan tentang betapa mudahnya manusia menyakiti yang lemah." Beberapa hari berlalu, namun perlakuan Rani dan Dinda tidak berubah. Bahkan semakin menjadi-jadi. Mereka mulai menyuruh Alia melakukan tugas pribadi, seperti membelikan makan siang, mencuci gelas di pantry, bahkan membersihkan ruang meeting. "Kamu pikir kamu magang buat belajar? Salah. Kamu kesini buat bantu kerja kita. Jangan manja ya," bentak Rani suatu hari. Alia tetap diam, tangannya sibuk membersihkan meja. Tapi hatinya berdoa dalam diam, "Ya Allah, kuatkan aku." Puncaknya terjadi saat Rani mendapat kabar bahwa CEO akan turun langsung ke lantai mereka. Rani panik, apalagi ruangannya berantakan. "Alia, bersihkan ruanganku sekarang. Dan jangan sampai CEO lihat kamu. Malu aku bawa anak magangkumu begini," teriaknya. Alia hanya menunduk, menyeka keringat, lalu masuk ke ruangan Rani. Hatinya berdebar. "Mas Arya akan turun? Apakah semuanya akan berubah hari ini?" pikirnya. Pukul 10 pagi, suasana kantor mendadak tegang. Lift utama terbuka, dan Arya Mahendra melangkah masuk. Semua berdiri hormat. "Selamat pagi, Pak Arya," seru Rani, mendekat dengan wajah berseri seolah ingin mencari muka. "Selamat pagi, Pak," tambah Dinda, berdiri di sampingnya. Arya tak menjawab. Tatapannya lurus ke arah ruang kerja. "Mana anak magang baru itu? Saya ingin bertemu langsung," tanyanya dingin. Wajah Rani berubah pucat. "Iya Pak, dia di ruang cleaning, sedang bersih-bersih," jawabnya terbata. Dengan langkah tegas, Arya berjalan menuju ruang cleaning service. Di sana, Alia masih sibuk membersihkan kaca. Arya menatapnya penuh haru. Semua karyawan mengikuti di belakang, bingung dengan arah langkah CEO. Saat Arya sampai, ia menatap Alia dan berkata lembut, "Sayang, sudah cukup, kamu tidak perlu lakukan ini lagi." Semua mata terbelalak. Sayang?" bisik Rani, shock. Arya menghadap karyawan, "Perkenalkan, ini istriku, Alia Mahendra." Ruangan seketika hening. Dinda menjatuhkan dokumen di tangannya. Rani berdiri kaku, wajahnya putih pasi. "Pak, iya saya tidak tahu," gumam Rani. Arya menatap tajam. "Kalian tidak tahu, karena kalian tidak peduli. Sejak hari pertama, kalian merendahkan istri saya.
Menyuruh dia seperti pembantu. Kalian pikir kalian siapa? Arya mengeluarkan berkas. Ini laporan HRD, CCTV, dan pengakuan saksi. Semua perlakuan kalian pada Alia, saya tahu. Dan saya tidak akan diam. Ia menatap HRD. Mulai hari ini, Rani dan Dinda dipecat. Tanpa pesangon. Kalian tidak pantas berada di sini. Rani berlutut. Pak, saya punya anak. Saya mohon ampun. Isaknya. Dinda menangis. Saya hilaf. Pak, maafkan saya. Tapi Arya tetap teguh. Istri saya memilih sabar. Tapi saya tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di perusahaan ini. Alia mendekat, memegang tangan Arya. Mas, biarkan saja. Aku sudah memaafkan mereka. Arya menatap mata istrinya, penuh cinta. Kamu terlalu baik, sayang. Ia memeluk Alia. Sementara Rani dan Dinda tersungkur, ditatap ratusan pasang mata dengan rasa malu tak terkira. Minggu berganti, Alia memilih mundur dari magang. Ia dan Arya mendirikan yayasan sosial. Aku ingin bantu anak muda, agar tidak ada yang direndahkan karena status, ucapnya. Sementara itu, Rani dan Dinda kehilangan pekerjaan, dihantui rasa bersalah. Mereka terpuruk, hidup dalam kesusahan. Suatu siang, Alia datang ke warung Rani, membawa amplop. Untuk anakmu, agar dia bisa sekolah, kata Alia lembut. Rani menangis di kakinya. Maafkan aku hina, kau mulia. Tapi Alia hanya tersenyum. Belajarlah dan bangkit. Kini, Alia dikenal sebagai wanita bijak. Ia selalu berkata, hormati siapapun, karena kamu tidak tahu siapa yang akan menolongmu esok hari. Arya bangga, berdiri di samping wanita yang ia cintai, yang telah mengajarkan semua arti kesabaran. Kisah mereka jadi inspirasi. Dan kita belajar bahwa kekuatan hati jauh lebih berharga dari kekuatan jabatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.